I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Program bayi tabung atau bahasa medisnya in vitro fertilization adalah salah satu jenis teknologi reproduksi berbantu yang digunakan membantu pasangan interfil yakini yang sulit hamil dan sulit mendapatkan keturunan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kehamilan yang sehat dan sukses. Secara sederhana, program bayi tabung melibatkan pengambilan sel telur dari dalam ovarium wanita dan membuahinya dengan sel sperma pasangan di laboratorium. Sel telur yang berhasil dibuahi akan membentuk embrio yang kemudian bisa dibekukan untuk disimpan dan atau ditransfer ke dalam rahim wanita. Nah, sebelum melakukan proses bayi tabung, ada pun beberapa persiapan yang perlu dijalankan oleh wanita maupun pasangan, yakni yang pertama yaitu pemeriksaan cadangan ovarium atau ovarium reserve testing, yaitu untuk menentukan jumlah dan kualitas sel telur. Yang kedua yaitu analisis sperma. Yang ketiga screening infeksi menular seksual termasuk HIV. Yang keempat yaitu melakukan simulasi transfer embrio untuk menentukan kedalaman rongga rahim dan teknik yang paling memberikan hasil optimal. Yang terakhir yaitu pemeriksaan rahim menggunakan sonoheterografi atau hysteroscopy. Adapun faktor penentu dari bayi tabung. Faktor penentu keberhasilan bayi tabung antara lain yaitu yang pertama masalah yang melatari infertilitas, yang kedua usia istri, yang ketiga kualitas dan kuantitas sel telur, yang keempat kualitas dan kuantitas sel sperma, yang kelima kondisi kesehatan reproduksi, dan yang terakhir yang keenam yaitu kualitas embrio yang dihasilkan. Terdapat 6 proses dalam pembentukan bayi tabung. Yang pertama adalah induksi ovulasi. Induksi ovulasi adalah pemberian hormon sintetis untuk menstimulasi ovarium agar mampu memproduksi banyak sel telur. Dan yang kedua yaitu pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur adalah prosedur bedah untuk mengumpulkan sel telur yang sudah matang. Yang ketiga adalah pengambilan sperma. Sampel cairan sperma diambil pada pagi hari pengambilan sel telur. Lalu sampel dicuci agar potensi pembuahannya meningkat. Keempat yaitu fertilisasi atau pembuahan. Pertemuan sel telur dan sel sperma berlangsung dengan cara yang pertama yaitu IVF konvensional, yaitu sel sperma dengan sel telur dibiarkan dalam satu cawan petri dan proses pembuahan terjadi secara alami. Yang kedua yaitu ICSI atau intrathecal per injection, yaitu sel sperma disuntikkan ke dalam sel telur melalui proses mikroinjeksi. Yang kelima yaitu embrio transfer. Embrio transfer adalah embrio dengan kualitas terbaik akan dipilih untuk ditransfer ke dalam rahim wanita. Dan yang paling terakhir yaitu pasca prosedur. Setelah embrio ditransfer dan ovarium masih akan membengkak. Adapun resiko prosedur bayi tabung. Sama seperti terapi infertilitas lainnya, prosedur bayi tabung tentu memiliki plus minusnya tersendiri. Berikut adalah beberapa keunggulan dan kekurangan dari program bayi tabung. Keunggulan dari program bayi tabung yang pertama, pasangan dengan masalah infertilitas berat berpeluang memiliki keturunan dengan angka keberhasilan yang cukup konsisten. Yang kedua, dapat mendeteksi embrio dengan potensi kelainan genetik berat sebelum ditransfer ke dalam rahim. Yang ketiga, secara umum potensi efek samping terkait prosedur tidak berat. Sedangkan kekurangan dari program bayi tabung adalah yang pertama, tidak ada garansi bahwa prosedur ini bisa sukses 100%. Faktanya, kehamilan terjadi pada kurang dari 50% pasangan yang menjalani siklus bayi tabung, dan dari yang hamil tersebut hanya setengahnya yang berhasil, yakni menghasilkan kelahiran hidup. Yang kedua, biaya prosedur
jauh lebih tinggi ketimbang teknologi reproduksi membantu lainnya seperti inseminasi buatan. Ada beberapa risiko terkait dengan prosedur dan hasil seperti yang pertama, oleh karena prosedurnya melibatkan operasi, ada risiko terkait infeksi, anestesi, dan pendarahan. Yang kedua, ovarium hyperstimulation syndrome atau OHSS, yakni stimulasi berlebihan pada ovarium sehingga membengkak. Fungsi hati dan organ lain juga bisa terganggu pada kasus yang berat. Yang ketiga, kehamilan kembar bila lebih dari satu embrio yang ditransfer. Secara umum, kehamilan kembar tergolong kehamilan berisiko tinggi. Dan yang terakhir, resiko lain seperti keguguran dan kehamilan ektopik atau di luar kandungan tetap ada, sama seperti kehamilan alami. I ain't fucking with these hoes.